Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen, Bapak Fikri Farihin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan. Di sini saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember atas nama Suci Firdaus akan mempresentasikan mata kuliah perbandingan pendidikan dengan tema sistem pendidikan di Irak. Langsung saja di sini apa saja yang akan kami bahas, yaitu kami akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah dari pendidikan di Irak, dan yang kedua sistem pendidikan di Irak. Jadi bagaimana sistem pendidikan di Irak, dan yang ketiga kebijakan pendidikan di Irak, dan yang keempat sarana penunjang pendidikan dan ekstrakurikuler. Langsung saja yang pertama yaitu yang A, sejarah pendidikan di Irak. Jadi pada masa Bani Abbasiyah adalah masa keemasan Islam atau juga sering disebut dengan istilah The Golden Age. Pada masa itu umat Islam telah mencapai puncak kemuliaannya, baik dalam bidang ekonomi maupun peradaban dan kekuasaan. Jadi selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Dan juga fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti itu. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Pada awalnya pusat pemerintahan di kota Kufah, kemudian pindah ke Hiro, lalu ke Abar Hashimiyah, dan akhirnya pindah ke Baghdad, seperti itu. Jadi Baghdad adalah ibu kota pemerintah Bani Abbasiyah yang paling strategis. Kemudian yang B di sini sistem pendidikan di Irak. Jadi bagaimana sistem pendidikan di Irak, yaitu sistem perjenjangan pendidikan di Irak ini sudah tersusun dalam 3 tingkat, yaitu yang pertama 6 tahun tingkat sekolah dasar serta 5 tahun sekolah menengah yang terbagi atas 2 bagian, yakni 3 tahun pertama untuk sekolah menengah dan 2 tahun berikutnya untuk sekolah menengah lanjutan. Kurikulum pada sekolah lanjutan pertama meliputi mata pelajaran agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, biologi, dan juga fisika, kimia, olahraga, dan menggambar. Pada sekolah lanjutan tingkat kedua terdapat kursus-kursus untuk siswa perempuan tentang pengasuhan anak, seperti itu. Adapun program pelajaran untuk siswa laki-laki terbagi dalam 3 bagian, yaitu ada sains, niaga, dan sastra. Pola perjenjangan adalah 6, 3, 2, 6. Pola perjenjangannya adalah 6, 3, 2 tahun. Sementara pendidikan tinggi ditempuh antara 4 sampai 6 tahun. Jadi sistem sekolah di Irak merupakan sistem anak tangga sederhana yang meliputi sekolah dari tingkat prasekolah sampai universitas, seperti itu. Pendidikan prasekolah berlangsung selama 2 tahun dengan pendaftaran sejak usia 4 tahun. Jadi jenjang pendidikan ini mendapat sedikit perhatian dari pemerintah. Pada pertengahan 1960-an hanya terdapat
15.000 murid yang terdaftar setiap tahunnya, seperti itu. Adapun Departemen Pendidikan menangani beberapa masalah yang antara lain sebagai berikut. Pertama, pendidikan dasar yang berlaku untuk semua anak usia sekolah. Yang kedua, pendidikan untuk orang dewasa. Dan yang ketiga, pendidikan menengah dan kejuruan. Yang keempat, yaitu pendidikan tinggi, seperti itu. Pendidikan di Irak ini panduan dari nilai tradisi Islam dan sekularisasi yang terinspirasi dari nilai Barat, yang sebenarnya hal ini telah diperkenalkan di Irak sejak tahun 1920-an. Jadi sistem pendidikan modernnya sebagian didasarkan pada sistem pendidikan Inggris yang mendapat pengaruh kuat dari Amerika Serikat dalam hal pola kurikulum dan juga organisasi. Dan yang C yaitu kebijakan pendidikan di Irak. Jadi kualitas pendidikan di Irak telah menurun. Akibatnya apa? Karena perang selama 30 tahun dan sanksi-sanksi PBB. Irak yang pernah dikenal di kawasan dengan sistem pendidikannya yang maju dan tingkat 100% melek aksara pada akhir 1970-an. Jadi kini telah jauh tertinggal dari kebanyakan negara Timur Tengah. Setelah 2003, sistem pendidikan di Irak semakin parah akibat instabilitas, ketidakamanan, dan juga adanya benturan sektarian. Banyak profesor dibunuh ataupun meninggalkan Irak untuk melarikan diri. Namun, ada beberapa indikasi kalau pendidikan Irak ini bisa dibangkitkan kembali. Di sini program beasiswa prakarsa pendidikan Irak memberi rakyat Irak harapan. Jadi program ini merupakan prakarsa nasional yang bertujuan untuk mengirimkan ribuan mahasiswa Irak untuk belajar di luar negeri di universitas-universitas terpandang seperti di Amerika Serikat dan Inggris, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu sarana penunjang pendidikan dan ekstrakurikuler. Di sini yang pertama sarana penunjang pendidikan yaitu ada salah satunya perpustakaan. Secara umum, perpustakaan di universitas-universitas Irak biasanya dikatakan cukup terprogram, maju dan juga profesional dan berjumlah tidak kurang dari 90 perpustakaan. Perpustakaan di Universitas Baghdad dengan 1 perpustakaan pusat dan 28 perpustakaan fakultas merupakan fakultas terlama dan juga terbesar, seperti itu. Yang kedua di sini ada laboratorium komputer dan juga laboratorium bahasa. Jadi bagi tiap-tiap fakultas di Universitas Baghdad difasilitasi dengan laboratorium komputer dan juga lab bahasa, khususnya bagi Fakultas Sastra jurusan Bahasa Inggris, seperti itu. Dan di sini juga ada beasiswa dan asrama. Jadi bagi para mahasiswa asing, beasiswa yang mereka peroleh biasanya disponsori oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Riset Ilmu Pengetahuan, seperti itu. Yang B di sini ekstrakurikuler. Jadi jenis aktivitas ekstrakurikuler yang umumnya dilakukan mahasiswa di Irak antara lain adalah kegiatan layanan pengabdian masyarakat, kegiatan di bidang seni dan budaya, kegiatan olahraga dan rekreasi, atau bekerja menjadi tenaga honorer sebagai advisor, seperti itu. Di Irak ada juga nih organisasi induk khusus yang menangani berbagai masalah dan juga aktivitas pelajar, seperti itu. Jadi mahasiswa dan pemuda dikenal dengan sebutan Ittihad Tolaba wa Sabab Al-Watani.
Untuk para mahasiswa asing biasanya tergabung dalam organisasi tersendiri, yaitu Ittihad Tholaba Sahabah. Hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.